Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan terkait perencanaan supervisi akademik. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu dengan saya Alfia Sofkatul Hanifah, kemudian ada Alin Muzaki, dan ada Amalia Karisma Utami. A yaitu susunan perencanaan supervisi. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, mengklasifikasikan data. Yang keempat, menarik kesimpulan. Dan yang kelima, menetapkan teknik yang tepat. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut yang pertama yaitu pembinaan langsung. Pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Yang kedua yaitu pembinaan tidak langsung. Pembinaan tidak langsung ini bisa dengan menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru, menggunakan buku teks secara efektif, dan yang lain sebagainya. Masuki poin karakteristik perencanaan supervisi akademik. Ada 5 poin dalam karakteristik perencanaan supervisi akademik, yaitu yang pertama, supervisi tidak ada rencana yang standar. Kemudian perencanaan harus kreatif, perencanaan harus komprehensif, poin yang keempat, perencanaan harus kompetitif, dan poin yang kelima adalah perencanaan harus fleksibel. Selain kelima karakteristik tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan supervisi akademik, yaitu adalah objektivitas, tanggung jawab dan kesinambungan, didasarkan pada standar nasional pendidikan, dan yang terakhir, serta didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah. Poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang diperlukan dalam perencanaan supervisi. Dalam masalah dikemukakan bahwa hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama, kejelasan dan tujuan pendidikan di sekolah. Kejelasan dan tujuan pendidikan ini dilihat dari sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang ada di sekolah. Kemudian, faktor selanjutnya adalah pengetahuan mengajar yang efektif. Kemudian ada pengetahuan tentang anak dan peserta didik. Kemudian ada pengetahuan tentang guru. Kemudian pengetahuan tentang sumber-sumber potensi kegiatan supervisi. Dan yang terakhir adalah kemampuan memperhitungkan faktor waktu. Selanjutnya ada instrumen-instrumen dalam supervisi akademik. Dalam langkah ini kami mengambil contoh supervisi klinis. Instrumennya dilaksanakan secara berkesinambungan melalui tahapan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Dalam tahap pra-observasi atau pertemuan awal, hal-hal yang diperhatikan adalah menciptakan suasana yang akrab dengan guru, membahas persiapan yang dibuat oleh guru, dan membuat kesepakatan mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus pengamatan. Selanjutnya adalah menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pada saat observasi pembelajaran, yaitu hal yang perlu diperhatikan adalah menggunakan instrumen observasi, tidak mengganggu proses pembelajaran, dan pengamatan difokuskan pada aspek yang telah disepakati. Yang terakhir adalah pada tahap pasca observasi. Pada tahap ini dilaksanakan segera setelah observasi dilakukan, kemudian didiskusikan secara terbuka, terutama pada aspek yang telah disepakati bersama. Kemudian menentukan rencana pembelajaran dan supervisi. Contoh perencanaan supervisi akademik. Di sini saya mengambil contoh tentang perencanaan supervisi akademik kepala madrasah. Strategi pelaksanaan yang tepat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan supervisi akademik berjalan efektif. Kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah atau madrasah di samping menguasai konsep, juga dapat menguasai prinsip-prinsip, dimensi-dimensi, fungsi-fungsi, dan kompetensi rencana program supervisi akademik. Strategi lainnya bahwa seorang kepala madrasah atau sekolah semestinya menguasai prinsip-prinsip dalam mensupervisi, teknik-teknik supervisi untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah atau kepala sekolah sebagai supervisor.
Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan dari kami kelompok 10. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui diskusi, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiron, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.